Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan berperan sebagai moderator di kelompok ini. Kelompok ini akan membahas tentang siklus pengeluaran. Sebelum masuk ke topik, mari saya perkenalkan siapa saja anggota kelompok 5. Kelompok 5 ada Fuja Dwi Fitri, ada juga Suci Amalia Pratiwi. Materi pertama akan dibahas oleh Suci Amalia Pratiwi. Pada Suci, kita persilahkan. Dari yang pertama yaitu, apa itu siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran adalah aktivitas bisnis yang berulang dan pemrosesan informasi yang berkaitan dengan pembelian dan pembayaran untuk barang dan jasa. Di siklus pengeluaran, pertukaran informasi eksternal yang utama adalah dengan penjual atau pemasok. Di dalam organisasi atau perusahaan, informasi tentang butuh atau tidaknya pembelian barang dan alat bergerak pada pengeluaran kas dari siklus pendapatan dan produksi, pengontrolan persediaan, dan bagian lainnya. Setelah barang dan alat sampai, pemberitahuan tanda terimanya kembali ke bagian-bagian yang ada di siklus pengeluaran. Data tentang beban-beban juga dicatat ke buku besar dan fungsi penjurnalan untuk di jurnal kelaporan posisi keuangan dan bagian manajemen pelaporan lainnya. Tujuan dari siklus pengeluaran adalah untuk meminimalisasi total biaya dari pembelian maupun pemeliharaan, persediaan, perlengkapan, dan lainnya yang dibutuhkan perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan ini, bagian manajemen harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Berapa level maksimal dari persediaan dan perlengkapan yang dapat dibawa? Penjual mana yang menawarkan kualitas dan jasa dengan harga yang murah? Bagaimana caranya agar perusahaan dapat mengkonsolidasikan pembelian agar tetap dapat mendapatkan harga yang optimal? Bagaimana caranya ahli IT digunakan untuk menambah efisiensi dan akurasi dari bagian logistik dalam inbound logistik? Bagaimana caranya perusahaan dapat menjaga agar uang tetap memadai untuk mendapatkan keuntungan dari diskon yang ditawarkan oleh penjual? Bagaimana cara pembayaran pada pemasok bisa diatur untuk memaksimalkan aliran kas? Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dijawab melalui 4 aktivitas dasar dari siklus pengeluaran, yaitu yang pertama, pemesanan bahan, perlengkapan, dan jasa. Yang kedua, penerimaan bahan, perlengkapan, dan jasa. 3. Pengakuan faktur pembelian, dan yang terakhir, pengeluaran kas. Sistem informasi siklus pengeluaran. Proses. Kebanyakan perusahaan besar menggunakan sistem ERP dalam sistem informasinya. Departemen manapun dapat meminta pembelian item. Ketika permintaan pembelian sudah disetujui, sistem akan mencari data master persediaan untuk mengidentifikasi penjual yang dikehendaki untuk item tersebut. Lalu, sistem akan membuat pesanan pembelian yang akan dikirim ke penjual melalui EDI, Electronic Data Interchange, atau pertukaran data elektronik. Bagian penerimaan memiliki akses untuk membuka berkas pesanan pembelian sehingga bagian tersebut dapat merencanakan dan memeriksa validitas dari pesanan. Akun utang akan diberitahukan tentang pesanan sehingga bagian tersebut dapat direncanakan untuk penundaan komitmen keuangan. Penjual yang merupakan perusahaan besar mengirim notifikasi elektronik tentang pesanan yang akan datang, sehingga perusahaan pembeli dapat mengatur staf yang memadai untuk mengurus proses kedatangan barang ke gudang. Ketika barang telah datang, pekerja memakai sistem proses penyelidikan untuk memeriksa apakah pesanan sesuai dengan yang diminta. Kebanyakan penjual memberikan barcode pada produk. Pekerja dapat menggunakan terminal online untuk menambah informasi tentang kuantitas dan kondisi item yang diterima. Sistem akan memeriksa data pesanan pembelian terbuka
dan segala ketidaksesuaian dapat dengan langsung ditampilkan di layar, sehingga ketidaksesuaian itu dapat diselesaikan. Waktu pengiriman barang juga dicatat untuk membantu mengevaluasi performa penjual. Pada saat pengiriman barang ke gudang, karyawan di bagian persediaan memeriksa jumlah item dan memasukkan data di sistem. Untuk penjual yang tidak mengirimkan faktur, sistem secara otomatis mengatur pembayaran menurut perjanjian yang sudah disetujui pada saat pesanan sedang dibuat. Karyawan di bagian akun utang memasukkan informasi dari penjual yang mengirimkan EDI, kertas, atau faktur. Sistem lalu membandingkan faktur penjual dengan informasi yang terdapat pada pesanan pembelian dan bagian laporan penerimaan akan memastikan akurasi dan validitas item tersebut. Aktivitas siklus pengeluaran yang pertama, yaitu pemesanan bahan, perlengkapan, dan jasa. Kegiatan bisnis terbesar pertama di siklus pengeluaran adalah pemesanan persediaan, perlengkapan atau jasa. Mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak barang yang akan dibeli. Prosesnya, ketidaktepatan pencatatan persediaan dapat menyebabkan masalah yang signifikan bagi perusahaan. Maka dari itu, akuntan dan para ahli sistem perlu mengetahui tentang cara terbaik untuk memanajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk memanajemen persediaan adalah dengan menjaga stok agar tetap cukup, sehingga kegiatan produksi dapat berjalan tanpa interupsi walaupun persediaan yang dipakai lebih banyak daripada yang diperkirakan, atau jika penjual telah mengirimkan barang. Pendekatan tradisional ini biasanya disebut pendekatan jumlah pembelian yang paling ekonomis, atau economic order quantity. Karena pendekatan ini berdasarkan kepada perhitungan ukuran pesanan yang optimal untuk meminimalisir jumlah pesanan, angkutan, dan biaya stok out. Biaya pemesanan terdiri dari semua beban yang berhubungan dengan proses transaksi pembelian. Biaya angkut adalah yang berhubungan dengan penyimpanan persediaan. Biaya stock out adalah hasil dari kekurangan persediaan seperti penjualan yang hilang atau penundaan produksi. Ada dua sistem manajemen dalam pendekatan EOQ tradisional, yaitu yang pertama, Materials Requirements Planning atau disingkat dengan MRP. Sistem ini mengurangi tingkatan persediaan dengan menambah akurasi dari teknik perkiraan untuk membuat jadwal pembelian menjadi lebih baik sehingga kebutuhan produksi terpenuhi. Sistem MRP ini mengurangi bahan mentah yang tidak penting sehingga perusahaan dapat mengangkut persediaan lebih sedikit. Yang kedua ada Just in Time atau disingkat dengan JIT. Sistem ini dicirikan dengan pengiriman yang berkala dengan jumlah yang sedikit dari bahan, bagian, dan persediaan secara langsung pada lokasi spesifik yang membutuhkan mereka ketika dibutuhkan. Sistem MRP lebih efektif digunakan pada produk yang memiliki pola permintaan yang dapat diprediksi. Sedangkan GIT berguna untuk produk yang permintaannya tidak dapat diprediksi. Permintaan untuk membeli barang atau perlengkapan dipengaruhi oleh fungsi kontrol persediaan atau ketika karyawan melihat bahwa bahan sudah habis. Ancaman dan penanganannya. Ketidaktepatan pencatatan persediaan dapat menyebabkan penjualan yang hilang atau malah menambah biaya perolehan persediaan. Untuk mengurangi resiko dari masalah ini, metode persediaan perpetual harus digunakan untuk memastikan bahwa informasi tentang persediaan selalu terbaru. Bagaimanapun, kesalahan dalam memasukkan data dapat menyebabkan ketidaktepatan pencatatan persediaan perpetual karena bahkan ahli pengetikan pun dapat membuat kesalahan. Karena itu, menggunakan teknologi informasi untuk menggantikan memasukkan data manual dapat menambah akurasi dari pencatatan persediaan perpetual. Lalu ada memilih penjual. Prosesnya, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu harga, kualitas bahan, dan keandalan dalam mengirim barang.
Keandalan penjualan sangat penting untuk perusahaan yang memakai JIT karena pengiriman yang terlambat dapat membawa semua sistem menjadi berhenti. Pesanan pembelian adalah dokumen atau formulir elektronik yang diminta secara formal kepada penjual untuk menjual dan mengirim produk tertentu pada harga yang telah dijanjikan. Dokumen ini menjadi sebuah kontrak jika penjual menerimanya. Ancaman dan penanganannya, salah satu ancaman dalam proses ini adalah performa penjual yang tidak dapat diandalkan. Satu-satunya cara menangani masalah ini adalah dengan memastikan bahwa penjual memiliki sertifikat yang memenuhi standar kualitas internasional seperti ISO 9000. Selain itu, sistem informasi akuntansi seharusnya juga dapat melacak informasi tentang performa penjual. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan pada Suci Amalia Pratiwi. Sekarang kita udah tahu dong definisi dari siklus pengeluaran, juga hal-hal mendasar lain yang berhubungan dengan siklus pengeluaran. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Fuja Dwi Fitri. Kepada Fuja, kita persilahkan. Selanjutnya ada receiving atau menerima. Receiving adalah aktivitas bisnis utama kedua dalam siklus pengeluaran. Receiving adalah penerimaan dan penyimpanan barang pesanan. Bagian penerima bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari pemasok. Biasanya melapor ke manajer gudang, yang pada gilirannya juga melapor ke wakil presiden manufaktur. Departemen penyimpanan persediaan juga melapor kepada manajer gudang, bertanggung jawab atas penyimpanan barang. Informasi tentang penerimaan barang dagangan yang dipesan harus dikomunikasikan ke inventaris fungsi kontrol untuk memperbarui catatan persediaan. Proses dari receiving ini adalah ketika pengiriman tiba, petugas menerima membandingkan nomor pesanan pembelian yang dirujuk pada slip pengepakan pemasok dengan file pesanan pembelian terbuka untuk memverifikasi bahwa barang tersebut dipesan. Petugas penerima kemudian menghitung jumlah barang yang dikirim sebelum meruteikan persediaan ke gudang atau pabrik. Petugas penerima juga harus memeriksa setiap pengiriman untuk tanda-tanda kerusakan yang jelas. Proses berikutnya, laporan penerimaan mendokumentasikan rincian setiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Untuk setiap item yang diterima menunjukkan nomor item, deskripsi, satuan ukuran, kuantitas, dan mengidentifikasi orang yang menerima dan memeriksa barang untuk keterangan mengenai kualitas barang yang diterima. 3 kemungkinan pengecualian untuk proses ini adalah 1. Menerima jumlah barang yang berbeda dari jumlah yang dipesan. 2. Menerima barang yang rusak. 3. Menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah. Kualitas yang gagal inspeksi dalam ketiga kasus, Departemen Pembelian harus menyelesaikan situasi dengan pemasok. Biasanya, pemasok akan memberikan izin kepada pembeli untuk memperbaiki faktor. Dalam hal barang rusak atau berkualitas buruk, ada dokumen yang disebut nota debit. Dibuat setelah pemasok setuju untuk mengambil kembali barang atau dengan memberikan pengurangan harga. Memo debit mencatat penyesuaian yang diminta. Satu salinan dari memo debit dikirim ke pemasok yang kemudian membuat dan mengembalikan memo kredit dalam pengakuan. Departemen Hutang Usaha diberitahu dan menyesuaikan saldo akun yang terhutang kepada pemasok tersebut. Salinan nota debit menyertai barang ke pengiriman departemen untuk mengotorisasi pengembalian mereka ke pemasok. Selanjutnya, proses menghitung dan mencatat pengiriman persediaan adalah tugas padat karya. Salah satu cara bagi perusahaan seperti AOE untuk meningkatkan efisiensi proses ini adalah dengan mewajibkan pemasok untuk memasang kode batang atau tag RFID pada produk mereka. Lalu ada ancaman dan penanganan dari receiving. Ancamannya, menerima pengiriman barang yang tidak dipesan. Dalam hal ini akan menghasilkan biaya yang terkait dengan pembongkaran, menyimpan, dan kemudian mengembalikan barang-barang tersebut. Prosedur pengendalian terbaik untuk mengurangi ancaman ini adalah untuk menginstruksikan Departemen Penerima untuk hanya menerima pengiriman yang telah disetujui pesanan pembelian.
Departemen penerima membutuhkan akses ke file pesanan pembelian terbuka. Lalu ancaman lainnya yaitu melakukan kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Untuk mendorong petugas penerima menghitung secara akurat apa yang dikirim, banyak perusahaan merancang sistem pemrosesan penyelidikan, sehingga ketika meninjau pesanan pembelian terbuka, pekerja dok penerima tidak melihat jumlah yang dipesan. Jika dokumen kertas masih digunakan, jumlah yang dipesan bidang dihitamkan pada salinan pesanan pembelian departemen penerima. Namun demikian, petugas penerima masih mengetahui jumlah barang yang diharapkan, karena pemasok biasanya menyertakan slip pengepakan pada setiap pesanan. Kegiatan utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran atau approving supplier invoice. Proses ini yaitu Departemen Hutang Dagang menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Ketika faktur pemasok diterima, Departemen Hutang Dagang bertanggung jawab untuk mencocokkannya dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang sesuai. Setelah pemberi persetujuan memverifikasi bahwa perusahaan menerima apa yang telah dipesannya, faktur disetujui untuk pembayaran. Ancaman dan penanganan dari kegiatan ini adalah kesalahan pada faktur pemasok, seperti perbedaan antara harga yang dikutip dan harga aktual yang dibebankan, atau salah perhitungan jumlah total yang harus dibayar. Akibatnya, akurasi matematis dari faktur pemasok harus diverifikasi dan harga serta jumlah yang tercantum di dalamnya dibandingkan dengan yang tertera pada pembelian pesanan dan laporan penerimaan. Untuk pembelian kartu pengadaan, pengguna harus diminta untuk menyimpan tanda terima dan memverifikasi keakuratan laporan bulanan, mengadopsi pendekatan EARS, menghilangkan potensi kesalahan dalam faktur pemasok, karena perusahaan membayar dengan mencocokkan jumlah dari apa yang mereka terima dengan harga yang dikutip saat barang tersebut diperintahkan. Lalu, aktivitas terakhir dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok atau cash disbursement. Proses dari kegiatan ini adalah kasir yang melapor kepada bendahara, bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Ini memisahkan fungsi penitipan yang dilakukan oleh kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan masing-masing dilakukan oleh Departemen Pembelian dan Hutang. Pembayaran dibuat ketika hutang mengirimkan paket voucher kepada kasir. Meskipun banyak pembayaran terus dilakukan dengan cek, pengguna EFT dan FEDI semakin meningkat. Lalu untuk ancaman dan penanganannya adalah yaitu gagal memanfaatkan diskon pembelian untuk pembayaran segera bisa berakibat mahal. Misalnya, diskon 1% untuk pembayaran dalam 10 hari, bukan 30 hari, menunjukkan penghematan 18% per tahun. Pengarsipan yang tepat dapat secara signifikan mengurangi risiko ancaman ini. Ancaman lain adalah membayar barang yang tidak diterima. Kontrol terbaik untuk mencegah ancaman ini adalah membandingkan jumlah yang ditunjukkan pada faktur pemasok dengan jumlah yang dimasukkan oleh pengendalian persediaan yang menerima transfer barang-barang tersebut dari penerima departemen. Terima kasih kita ucapkan pada Fuja Dwi Fitri. Setelah mendengar dan melihat pemaparan materi dari Fuja tadi, kita dapat mengetahui proses, ancaman, dan penanganan dari aktivitas siklus pengeluaran. Wah, selesai sudah materi kita pada video ini. Kesimpulan yang dapat kita petik dari materi ini adalah siklus pengeluaran adalah aktivitas bisnis yang berulang dan berkaitan dengan pembelian dan pembayaran barang atau jasa. Apa saja aktivitas bisnis tersebut? Ada pemesanan, penerimaan, pengakuan faktur, dan pengeluaran kas. Masing-masing dari aktivitas tersebut memiliki resiko dan ancaman. Maka dari itu, sistem dan fungsi yang ada di dalam siklus tersebut dituntut untuk dapat mencari solusi dan penanganan atas resiko tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih sudah menonton video kami. Apabila ada kesalahan,